Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Gemar Ramadan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 0569877779. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Saya berasal dari UPBJJ UT Luar Negeri Jepang. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah struktur data dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk soal yang pertama, kita disuruh untuk membuat deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Di sini kita sudah menyiapkan Visual Studio untuk membuat bahasa pemrograman Java. Kita sekarang akan membuat struktur data float sesuai dengan perintah dari tugas tersebut, yaitu float dengan nama struktur baris. Float dengan nama struktur baris. Data float merupakan suatu jenis data yang menyimpan angka desimal. Jadi di sini kita bisa memasukkan angka desimal, misalkan 1,25. Oke. Setelah kita membuat datanya, kita akan melakukan print agar bisa kita tampilkan di layar. Kita akan print menggunakan nama nomor 1. Oke. Lalu di sini kita akan memasukkan struktur baris. Oke, coba kita jalankan. Oke, setelah kita jalankan berhasil keluar angka dari data float yang kita buat, yaitu 1,25. Untuk selanjutnya, nomor 2, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru. Oke, susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Oke, kita kembali lagi pada VS Code. Di sini kita buat string dengan nama kata baru dan isi dari datanya yaitu programan struktur data Java. Lalu setelah datanya dibuat, kita print kembali untuk menampilkan data di layar. Kita print dengan menggunakan nama Oke, kita coba. Sudah keluar ya. Oh ya, nomor 2, string pemrograman struktur data Java sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada nomor 3. Nomor 3 yaitu kita harus membuat array satu dimensi dengan nama 8 angka dengan tipe data integer yang berisikan angka sebagai berikut. Oke, kita buat array satu dimensi. Di sini kita buat judulnya terlebih dahulu agar output di layar menjadi lebih rapi. Oke, kita print dulu judulnya. Kita buat nomor 3 yaitu array satu dimensi. Oke. Setelah itu kita buat integer. Karena ini merupakan array satu dimensi, maka integernya dengan kurung 1 dengan banyak array satu dimensi dengan nama 8 angka. Oke, kita ketikkan di sini nama dari integernya yaitu 8 angka. Setelah itu kita masukkan angka-angka dari data yang ada.
10, 12, 8, 23, 33, 58, 67, dan 82. Setelah datanya kita masukkan, kita menggunakan for yang merupakan suatu fungsi untuk membaca array secara otomatis. Oke. Setelah menggunakan for, kita masukkan kode berikutnya, yaitu integra kurang dari 8 angka, karena di sini ada 8 angka. Oke. Setelah selesai, kita akan melakukan print kembali untuk menampilkan kodenya di layar, yaitu 8 angka. Oke. Kita coba jalankan programnya. Oh, di sini saya membuat satu kesalahan. Harusnya kita menggunakan print, jangan print in, karena kalau print in hasilnya menjadi ke bawah seperti ini, karena kita akan membuatnya ke samping. Kita menggunakan print. Oke. Sudah berhasil. Untuk nomor 3 kita sudah membuat array 1 dimensi. Sekarang kita masuk ke nomor 4, di mana nomor 4 itu kita harus membuat array 2 dimensi dengan nama 2 angka. Tadi namanya 8 angka, sekarang kita menggunakan nama 2 angka dengan tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. 3 baris dan 3 kolom. Dengan angka atau data yang seperti ini. Oke, kita siapkan terlebih dahulu sebelum memasukkan datanya. Oke, pertama kita buat judul dulu seperti sebelumnya agar membuat tampilannya lebih rapi pada layar. Nomor 4 yaitu array 2 dimensi. Oke. Setelah itu oh iya, kita harus menyimpan data stringnya terlebih dahulu. Nah, tipe data string. Jadi kita buat di sini yaitu string, karena ini merupakan array 2 dimensi. Kita menggunakan 2 tanda ini dengan nama 2 angka. 2 angka. Lalu di sini kita harus memasukkan angka-angka yang kita butuhkan, itu ada angka-angka berikut. Karena kita harus membuatnya menjadi 3 baris dan 3 kolom, kita bagi angka berikut menjadi 3 baris, 2, 4, 6, dan juga 3 kolom. Kita rapihkan terlebih dahulu. Oke, kita akan menggunakan koma untuk membatasinya. Karena ini tipe data string, kita membutuhkan tanda petik di sini. Oke, setelah datanya sudah masuk, kita juga sudah membuat judul di sini. Kita akan kembali menggunakan for yang berfungsi untuk membaca data array secara otomatis dengan kode 2 angka. For untuk yang pertama ini kita buat agar bisa membaca data array secara otomatis, yang berfungsi untuk membaca data kolom. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan for kembali, for integral kembali untuk membaca data kolomnya. Tadi data baris, sekarang kita akan buat program agar data kolomnya bisa terbaca secara otomatis. Oke, lalu setelah selesai, kita buat system out untuk menampilkan
menampilkan data yang telah kita buat. Kita akan menggunakan slash tab agar membuat data yang keluar menjadi lebih rapi. Oke, kita coba jalankan kodenya. Error di sini. Oke, kita coba kembali. Oke, datanya sudah muncul. Kita rapihkan untuk outputnya agar lebih mudah dilihat. Oke. Nah, di sini array 4 dimensinya gabung dengan data sebelumnya. Kita akan menggunakan /n di sini untuk memisahkan data outputnya agar menjadi lebih rapih. Oke, kita coba kembali. Oke. Berikutnya kita akan masuk kepada yang nomor 5. Di mana nomor 5 kita membuat deklarasi linked list dengan nama urutan list angka yang memiliki list sebagai berikut. Karena linked list merupakan suatu kelas pada Java, kita akan mengimpornya terlebih dahulu. Di sini kita import. Oke, setelah kita import, kita akan membuat judul terlebih dahulu seperti biasa, yaitu lalu kita buat linked listnya di sini. Kita buat linked listnya dengan menggunakan integer dengan nama urutan list angka. Dan nama urutan list angka. Oke, setelah ini kita akan memasukkan data linked listnya dengan menggunakan metode add. Di sini kita buat urutan list angka add dengan angka yang 15, 28, 33, 59. Oke, kita copy dulu. Ada 5 angka, kita copy dulu aja sehingga agar lebih mudah. 5 data yang harus kita masukkan. Ini ada angka-angkanya. Kita simpan di sini 15. Lalu ada angka 28. Ada angka 33. Lalu ada angka 47. Juga ada angka 59. Setelah kita selesai memasukkan data yang kita punya, kita akan menggunakan sistem for lagi untuk membaca data yang kita punya. Urutan list angka di sini. Oke, lalu setelah itu kita print angka yang kita punya. Sudah selesai. Kita coba program. Ada error di sini. Java list. Oh, kita kurang Java aja. Nah, di sini. Oke, sudah selesai. Oh, di sini kita harus menggunakan integer. Oke, coba kita tuh. Oke, berhasil. Di sini karena sudah selesai, kita buat tanda selesai di sini. Terus run ini. Oke, sudah selesai. Jadi ini adalah tugas yang sudah saya kerjakan dengan 5 soal. Yang pertama yaitu output float, yang kedua output string, ketiga array 1 dimensi, 4 array 2 dimensi, dan juga yang kelima yaitu linked list yang telah kita buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.